dari kelompok 6. Yang terdiri dari saya Titin Sari Rahayu yang akrab dipanggil Ayu. Saya Putri Luciana Dewi yang akrab dipanggil Lucy. Dan Indonesia dipanggil Nanda. pada video ini kami akan membahas mengenai manajemen piutang yang berfokus pada perhitungan anggaran pengumpulan piutang. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Manajemen piutang. Manajemen piutang adalah serangkaian kegiatan yang perusahaan lakukan untuk mengelola piutang usaha sehingga dapat berjalan dengan baik. Manajemen piutang meliputi proses mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang dari tangan konsumen. Terkait penentuan besaran biaya yang akan diinvestasikan harus direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan tersebut dapat dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan kredit, syarat pembayaran, platform kredit, kebiasaan pembayaran pelanggan, dan kebijakan dalam pengumpulan piutang. Prinsip pemberian kredit. Resiko yang akan selalu dihadapi oleh entitas yang menjual produknya secara kredit yaitu tak terbayarnya piutang tersebut. Maka diperlukan penilaian atau evaluasi secara cermat dan teliti terhadap calon konsumen sebelum memberikannya kredit untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Evaluasi dapat dilakukan dengan pertimbangan 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan kolateral. Perputaran piutang. Rumus perputaran piutang yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Rata-rata pengumpulan piutang didapatkan dari 360 hari dibagi perputaran piutang. Contoh kasus. PTAA memiliki catatan penjualan pada tahun 2018 senilai 350 dan tahun 2019 senilai 225. Piutang pada awal tahun 2018 adalah sebesar 60 dan saldo akhir piutang adalah 80. Sedangkan pada tahun 2019 memiliki saldo awal dan saldo akhir masing-masing sebesar 100 dan 50. Caranya yaitu rata-rata piutang 2018 60 ditambah 80 dibagi 2 hasilnya adalah 70. Rata-rata piutang tahun 2019 yaitu 100 rupiah ditambah 50 rupiah dibagi 2 sama dengan 75 rupiah. Perputaran piutang tahun 2018 yaitu 350 rupiah dibagi 70 rupiah sama dengan 5 kali. Perputaran piutang tahun 2019 yaitu 225 rupiah dibagi 75 rupiah sama dengan 3 kali. Rata-rata pengumpulan piutang 2018 yaitu 360 hari dibagi 5 kali sama dengan 72 hari. Rata-rata pengumpulan piutang tahun 2019 yaitu 360 hari dibagi 3 kali sama dengan 120 hari. Tabel perputaran piutang. Semakin lama hari rata-rata pengumpulan piutang, maka akan memperburuk kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan semakin tinggi tingkat perputaran piutang menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat baik. Nah, teman-teman, ada cara lain untuk menentukan perputaran piutang. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini ada PTAA, di mana PTAA mencatatkan nilai penjualan per tahunnya senilai Rp540. Nah, penjualan tersebut dilakukan secara kredit seluruhnya selama 30 hari dengan ketentuan apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari sejak tanggal penjualan kredit dilakukan akan diberikan potongan sebesar 2% atau 2/10 N per 30 dari seluruh jumlah penjualan kredit. Sebanyak 60% ini dibayarkan dalam waktu 10 hari.
Nah, sisanya dibayarkan pada periode normal, yaitu 30 hari. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya, di mana untuk menentukan perputaran piutang, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu cara yang akan kita bahas saat ini ya. Nah, sebelumnya kita harus menentukan jangka waktu penagihannya terlebih dahulu. Kemudian penjualan harian rata-rata dilanjut dengan piutang PTAA selama setahun, dan setelah itu baru kita bisa menentukan perputaran piutangnya. Jadi di sini kita hitung dulu nih jangka waktu penagihannya. Jangka waktu penagihannya itu ada caranya adalah 60%. 60% ini kan dari jumlah penjualan kredit yang dibayarkan pada tanggal 10. Jadi 60% dikali 10 ditambah dengan 40%. Nah, 40%-nya ini adalah sisa yang penjualan kredit itu dibayarkan dalam periode normal, yaitu 30 hari. Berarti ditambah 40%, ini kita ubah dalam bentuk desimal, jadi 0,40 dikali dengan 30, maka didapat 18 hari. Jadi jangka waktu penagihannya itu adalah 18 hari. Oke, kita lanjut ke poin B. Poin B ini ada penjualan harian rata-rata. Untuk menghitungnya, kita butuh penjualan per tahun PTAA nih. Dari soal tadi ada Rp540. Selama setahun, penjualan per tahunnya adalah Rp540. Nah, penjualan per tahun ini dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Di soal ini jumlah hari dalam setahun adalah 360 hari. Jadi Rp540 dibagi dengan 360 hari sama dengan 1,50 rupiah. Ya, maka didapat penjualan harian rata-ratanya adalah 1,5 rupiah. Kita lanjut lagi ke poin C, yaitu piutang PTAA selama setahun. Nah, piutang PTAA selama setahun ini bisa kita dapat dengan cara mengalihkan jumlah waktu penagihan dengan penjualan harian rata-rata yang sebelumnya sudah kita hitung. Jadi di sini ada typo sedikit ya. Jadi 18 hari jangka waktu penagihannya tadi kita hitung adalah 18 hari ya, dikali dengan penjualan harian rata-rata. Tadi kita dapat penjualan harian rata-ratanya adalah 1,5 rupiah, maka didapat 27 rupiah. Jadi selama setahun PTAA itu piutangnya sebesar 27 rupiah. Oke, nah sekarang adalah untuk menentukan perputaran piutangnya. Nah, untuk menentukan perputaran piutang ini bisa ditentukan dengan cara penjualan dibagi dengan piutang. Nah, tadi kan penjualan per tahunnya sebesar 540 nih, berarti 540 dibagi dengan 27 rupiah. 27 rupiah ini adalah piutang yang sebelumnya kita hitung, piutang PTAA selama setahun, maka didapat 20 kali. Jadi perputaran piutang dari kasus yang tadi dibacakan itu adalah 20 kali. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada anggaran pengumpulan piutang. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasus, karena pada pertemuan kali ini kita berfokus pada perhitungan-perhitungannya. Di sini ada kasus pada perusahaan PT Dekus. Nah, perusahaan PT Dekus ini melakukan pembuatan perencanaan anggaran pengumpulan piutang selama 6 bulan pada tahun pertama, yaitu tahun 2020. Data anggaran pada penjualan secara non-tunai atau secara kredit selama 6 bulan pertama tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Pada bulan Januari ada penjualan secara kredit sebesar 250 juta. Kemudian di bulan Februari sebesar 270 juta. Pada bulan Maret sebesar 260 juta. Lalu bulan April sebesar 240 juta, bulan Mei 280 juta, dan bulan Juni sebesar 290 juta.
Nah, pada kasus ini, piutang tersebut memiliki syarat pembayaran yakni 4/20 N/60. Nah, kita anggap penjualan ini itu dilakukan pada awal bulan, dan penjualan bulan November dan Desember pada tahun 2019 sebesar 230 juta rupiah dan 240 juta rupiah. Kenapa sih kita butuh data penjualan pada bulan November dan juga Desember 2019? Karena untuk menganggarkan pengumpulan piutang pada bulan Januari 2020-nya, pasti pada bulan Januari dan juga Februari itu akan mendapatkan penerimaan dari penjualan kredit pada bulan November dan juga Desember. Karena kan di sini jatuh tempo penjualan kreditnya adalah 60 hari atau 2 bulan ya teman-teman. Nah, dari pengalaman perusahaan tersebut, pembayaran terhadap piutang itu sebagai berikut nih, dari ada poin A sampai D. Nah, poin A, 40% ini dibayarkan dengan memanfaatkan masa potongan atau masa diskonnya. Yang B, 10%-nya dibayarkan pada bulan penjualan tanpa dengan memanfaatkan masa potongan atau diskonnya. Yang C, 35% dari penjualan kredit dibayarkan pada 1 bulan setelah bulan penjualan. Dan yang terakhir adalah 15% dibayarkan pada 2 bulan setelah bulan penjualan. Kita lanjut ke slide berikutnya dan masuk ke penyelesaian dari anggaran pengumpulan piutang. Nah, di bulan Januari terdapat penerimaan dari penjualan di bulan November 2019. Dilihat dari pengalaman perusahaan PT Terus, sebanyak 15% ini dibayarkan pada 2 bulan setelah bulan penjualan. Maka dari bulan November, 2 bulannya adalah bulan Januari. Jadi, terdapat penerimaan di bulan Januari sebesar 15% dari 230 juta, yaitu penjualan kredit di bulan November. Maka didapat 34.500 rupiah. Lanjut lagi untuk penjualan di bulan Desember. Di sini untuk penjualan bulan Desember 2019 akan ada penerimaan di bulan Januari dan juga bulan Februari, dan ini masuk ke poin C dan D sebesar 35%. Ini dibayarkan pada 1 bulan setelah bulan penjualan. Jadi setelah bulan penjualannya kan bulan Desember, maka 1 bulan setelah bulan penjualan adalah bulan Januari. Maka terdapat penerimaan piutang pada bulan Januari sebesar 35% dikali 240 juta rupiah, maka didapat 84 juta rupiah. Nah, lanjut lagi penerimaan di bulan Februari. Nah, penerimaan bulan Februari ini sebesar 15% dikali 240 juta rupiah, maka didapat 36 juta rupiah. Kita lanjut lagi ke bulan Januarinya. Nah, untuk penjualan bulan Januari ini ada penerimaan di bulan Januari itu sendiri juga ketika piutang tersebut memanfaatkan masa diskonnya. Nah, di sini kita bisa hitung dengan 40% dikali 250 juta rupiah dikurang 4%. Nah, 40% ini adalah yang dibayarkan dengan memanfaatkan masa potongannya atau masa diskonnya, kemudian dikali dengan jumlah penjualannya, lalu dikurang dengan persentase diskonnya yaitu 4%. Maka didapat 96 juta rupiah. Nah, di bulan Januari juga terdapat penerimaan sebesar 10%. Namun
penerimaan ini tidak memanfaatkan masa diskonnya. Jadi terdapat penerimaan 25 juta rupiah yang kalau dihitung itu didapat dari 10% dari jumlah penjualannya, yaitu 250 juta rupiah. Maka total pada bulan Januari ini terdapat penerimaan sebesar 121 juta rupiah. Ini adalah penjumlahan dari penerimaan pada bulan Januari yang dengan memanfaatkan masa diskon dan juga dengan yang tanpa memanfaatkan masa diskon. Kita lanjut lagi pada penjualan bulan Januari ini kan pasti tidak selalu dibayarkan pada bulan Januari juga. Ada juga di sini berdasarkan pengalaman perusahaan 35% dibayarkan pada 1 bulan setelah bulan penjualan. Maka pada penjualan bulan Januari terdapat 35% dibayarkan pada bulan Februari. Jadi terdapat penerimaan piutang sebesar 35% dari penjualan 250 juta rupiah, maka didapat 87.500.000 rupiah. Di bulan Maretnya kita mendapat penerimaan sebesar 15% dikali 250 juta rupiah, maka didapat 37.500.000 rupiah. Nah, 15% ini dari pengalaman perusahaan yang mana biasanya 15% dibayarkan pada 2 bulan setelah bulan penjualan. Bulan penjualan 2 bulan setelah bulan penjualan pada bulan Januari ini kan bulan Maret, ya kan? Jadi pada bulan Maret ini terdapat penerimaan sebesar 37.500.000 rupiah. Cara menghitung anggaran pengumpulan piutang pada penjualan bulan Februari dan Maret sama dengan perhitungan pada bulan Januari 2020. Pertama-tama kita hitung dulu nih piutang yang memanfaatkan masa diskon. Diskon ini berlaku jika customer memenuhi syarat pembayaran 4/20. 4/20 ini artinya customer akan mendapatkan diskon sebesar 4% dalam jangka waktu 20 hari. Penjualan bulan Februari tanpa diskon dikalikan dengan 10% karena piutang dibayarkan melebihi syarat pembayaran diskon. Jadi tinggal dikalikan dengan 10%, kemudian tambahkan penjualan yang dihitung dengan diskon dan tanpa diskon. Sedangkan pada bulan Maret, penjualan dikali dengan 35% karena piutang dibayarkan 1 bulan setelah penjualan. Pada bulan April, penjualan dikalikan 15% karena piutang dibayarkan 2 bulan setelah penjualan. Untuk bulan Maret, cara perhitungan penjualannya juga sama ya seperti pada bulan Februari. Pada bulan April, cara perhitungan penjualannya juga sama seperti pada bulan Maret. Tetapi pada bulan Mei, pendapatan yang diterima hanya sampai pada bulan Juni karena perencanaan anggaran pengumpulan piutang ini hanya sampai pada bulan Juni. Jadi hanya dikalikan 35% saja. Begitu juga pada bulan Juni, maka yang dihitung hanya piutang pada bulan Juni yang memanfaatkan masa diskon dan tanpa diskon. Nah, dari perhitungan bulan November sampai Juni tadi, kita tinggal masukkan ke dalam tabel sesuai bulan dan jumlah piutang. Manajer keuangan harus mampu mengendalikan piutang dengan menyusun umur piutang atau bisa disebut dengan aging table. Aging table ini akan memberikan informasi mengenai jumlah piutang-piutang yang dapat segera ditagih maupun yang sudah melewati jatuh tempo, serta dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian piutang kepada debitur atau supplier perusahaan. Semakin panjang umur piutang akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin buruk, karena hal tersebut berarti semakin lama waktu piutang tersebut berubah menjadi kas yang dapat segera digunakan untuk kegiatan operasional. Di sini terdapat tabel schedule piutang PTBB dan PTCC dengan syarat kredit 2/10 and per 30.
Di sini terdapat tabel schedule piutang PTBB dan PTCC dengan syarat kredit 2/10 N/30. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PTBB lebih baik dibandingkan dengan PTCC. Dalam tabel terlihat bahwa supplier atau debitur PTCC yang melakukan pembayaran tepat waktu dalam periode diskon sebanyak 80% dan sebanyak 20% tidak membayar pada periode diskon, namun membayar tepat waktu yaitu 30 hari. Manajer keuangan harus melakukan kontrol yang ketat terkait dengan jangka waktu penagihan dan schedule umur piutang. Jika terlihat bahwa jangka waktu penagihan piutang semakin panjang dan semakin banyak resiko umur piutang melewati jatuh tempo, maka diperlukan adanya peninjauan ulang terkait dengan kebijakan penjualan secara kredit. Selanjutnya ada kebijakan penagihan kredit. Kebijakan penagihan ini dilakukan dalam rangka pengumpulan piutang usaha saat jatuh tempo. Dengan kebijakan ini, perusahaan dapat mengevaluasi tingkat biaya piutang tak tertagih yang juga dikaitkan dengan kebijakan penjualan kredit perusahaan. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada Average Collection Period atau ACP. ACP ini merupakan rata-rata dari jumlah penjualan secara kredit yang masih outstanding atau belum dibayarkan. Komponen dalam average collection period yaitu waktu yang dibutuhkan sejak terjadinya penjualan hingga dengan pembayaran serta waktu untuk memproses dan menerima pembayaran dari supplier. Rumusnya yaitu ACP sama dengan Accounts Receivable per Average Sales per Day. Yang kedua ada Aging of Account Receivable, merupakan sebuah teknik pemantauan kredit dengan menggunakan jadwal yang menunjukkan persentase dengan total sisa piutang yang masih belum dibayar untuk periode tertentu. Teknik ini bertujuan untuk dapat mengetahui masalah-masalah dalam piutang dengan tepat. Selesai sudah pembahasan pada video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih semuanya. Hatur nuhun.